semuanya? Pastinya baik semuanya. Nah, hari ini kita akan memulai materi kita yang akan dibawakan oleh Mem Kiel. Miss Tere. Nah, hari ini adik-adik semuanya boleh duduk dan persiapkan semua alat tulisnya, baik buku, pensil, atau pulpen, dan Alkitabnya jangan lupa ya. Hari ini kita akan belajar tentang kejujuran dari seorang Ananias dan Safira. Tapi sebelumnya, Miss mau ajak kalian semuanya untuk duduk, kita akan memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Baiklah, kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, penyertaan Tuhan buat setiap anak-anak yang ada di rumah, bahkan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang menyertai setiap kehidupan kami di sepanjang hari. Hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang hidup yang jujur. Biarlah kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan bagi setiap anak-anak kami, dimanapun mereka saat ini berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Udah pada semangat semua yang ada di rumah? Ya, Mem harap sama Miss harap semuanya tetap semangat ya. Sekalipun kita berjumpa lewat online seperti ini, tapi kami tetap berharap kalian tetap semangat di situ. Pastinya semua rindu ya, jumpa Mem, jumpa Missnya semua di PPA ya. Nah, kita doakan juga supaya pandemik ini cepat selesai, supaya kita bisa berjumpa kembali. Seperti yang dibilang Miss tadi, kita belajar tentang kejujuran. Nah, adik-adik semua, boleh buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Adik-adik nanti boleh baca ini. Ini tentang kisah Ananias dan Safira. Siapa mereka? Mereka adalah seorang suami istri yang berbohong, yang mendustai Tuhan gitu ya. Nah, mereka ini menjual hartanya untuk mau diberikan kepada Tuhan. Pada zaman dulu itu kalau kita menjual tanah, semua hasilnya diserahkan ke rumah Tuhan. Untuk sekarang ini adalah persepuluhan. Nah, tapi mereka di sini berbohong. Ada niat berbohong kepada Tuhan. Mereka menyimpan sebagian hasil penjualan tanah mereka membawanya kepada Tuhannya sedikit gitu. Nah, ketika itu ada Petrus yang di sana adalah sepertinya kalau di sekarang ini adalah pendetanya lah mungkin ya. Nah, jadi dia mempertanyakan kepada Ananias. Waktu itu Ananias datang ke gereja. Dia bawa inilah persembahan, inilah hasil penjualan tanah kami. Seperti itu dia bilangnya kepada Petrus gitu. Nah, Petrus bertanya, apakah ini semua gitu? Ananias bilang, iya. Petrus memarahi dia. Petrus memarahi dia, tiba-tiba dia jatuh. Ananias terjatuh dan meninggal. Nah, para pengurus gereja juga membawa dan menguburkan Ananias keluar. 3 jam kemudian datanglah istri si Ananias. Siapa namanya? Safira. Nah, Safira datang dengan semangatnya gitu. Mungkin dia berpikir, kenapa ya suamiku nggak datang? Nggak pulang-pulang dari gereja seperti itu. Dan dia datang ke sana. Nah, di situ juga dia berjumpa dengan Petrus. Petrus bertanya kepada dia, betulkah segini harga tanah yang kalian jual? Dan si Safira menjawab, iya, dengan semangatnya. Dan Petrus juga marah kepada dia. Nah, seketika itu juga jatuhlah si Safira meninggal. Apa yang boleh kita dapat dari pelajaran ini adalah kita harus jujur. Seperti lagu yang kita tadi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Oleh sebab itu adik-adik yang di rumah, jangan berbohong, jangan malas-malasan, jangan berbuat jahat. Ya, untuk anak-anak Miss
Tere dan Mem Kiel jangan mau berbuat jahat. Nah contohnya beberapa kali kami kunjungan ke rumah, Mem tanya, ada nggak baca Alkitab? Pastinya ada yang jawab, ada Mem. Nggak ada Mem, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Ada nggak berdoa saat teduh? Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Nah buat mereka yang tidak jujur, ingat ya, Tuhan melihat apa yang kamu perkatakan. Jangan nanti seperti Ananias dengan Safira. Kalau udah Tuhan marah, kita nggak bisa bilang apa-apa lagi. Oke? Nah, buat adik-adik semua yang ada di rumah, harapan kami di sini tetap semangat dalam masa pandemik ini ya. Dan kita juga berharap pandemik ini cepat selesai untuk kita boleh berjumpa kembali. Nah, sekarang ini adik-adik semua, Mem akan kasih tugas. Tugas di sini adalah tentang Matius 5 ayat 37. Nah, Matius 5 ayat 37 ini nanti adik-adik boleh buat videonya dengan tutup mata dan kirim ke nomor yang ada di bawah ini ya, ataupun ke grup WA kita. Ada grup WA Mem Kiel dengan grup WA Miss Tere. Itu aja pengajaran kita hari ini. Anak-anak semua yang ada di rumah, ingat ya, jangan berbohong, jangan nakal, jangan bandel kepada orang tuanya. Kalau nanti ketika kami kunjungan orang tuanya masih mengeluh, Mem, Miss, tengoklah si Anu, bandel kali dia, malas kali dia gitu ya. Jangan ada lagi, tetapi kami mau dengar, Mem, semenjak kelas online ini ya Mem, anak-anak semakin semangat baca Alkitab, anak-anak semakin semangat berdoa, semakin semangat membantu orang tua. Itu harapan kami ya adik-adik yang di rumah ya. Nah sekarang ini aja pengajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh belajar tentang kehidupan Ananias dan Safira Tuhan. Biarlah kiranya Bapak yang baik, kami menjadi anak-anak yang jujur. Kami tidak mau seperti Ananias dan Safira yang berdusta kepada Tuhan. Kami mau belajar Tuhan menjadi anak-anak yang jujur, yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan bahkan orang tua kami. Terima kasih Bapak, biarlah kiranya Tuhan memberkati anak-anak ini dimanapun mereka berada. Apapun aktivitasnya Tuhan Yesus yang memberkati. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati orang tua mereka. Jika ada anak di antara anak ini dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan menjadi penyembuh bagi setiap mereka. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Karena kami masih boleh Bapak berjumpa secara online Bapak bersama dengan anak-anak di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Bye-bye.